Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya kembali, Rajali, pada channel Math with Rajali dalam seri kuliah matematika bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita akan mengangkat satu topik dalam matematik, yaitu modeling atau pemodelan dengan menggunakan matematik. Nah, secara khusus nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mencari model matematik dari data ya bivariate atau dua data yang saling berhubungan sebab akibat. Nah, seperti apa misalnya? Seperti ini. Kita perhatikan di sini. Di sini saya ambil dari buku Calculus and its Application, Expanded Version, karangan Marvin L. Bittinger dan kawan-kawan pada penerbit Pearson. Ini contoh misalnya adalah data apa? Yaitu data rata-rata berapa jam tidur setiap malam dari seorang lelaki dan pengaruhnya kepada usia atau tingkat kematian akibat kekurangan tidur misalnya. Nah, kita di sini memiliki dua variabel, yaitu katakanlah jam tidur 5, 6 sampai 9 jam, kemudian rate kematian per 100.000 pria, ya. Ya, artinya secara rata-rata jika 5 jam tidur per jam, 5 jam tidur per malam atau per hari, ini tingkat kematian lebih tinggi ketimbang mereka-mereka yang tidurnya lebih optimal atau lebih cukup lama. Kita akan mencari model matematik yang menjelaskan hubungan antara dua variabel ini, yaitu lama tidur dan tingkat rate kematian. Contoh lain lagi misalnya yang saya ambil dari Calculus Early Transcendental karangan James Stewart edisi ke-8, yaitu daya tahan ban mobil. Dan daya tahan ban mobil itu misalnya variabelnya adalah L, lifetime-nya ya, dalam satuan ribuan per mil ya, ribuan mil ya. Jika ban itu diberi tekanan yang berbeda-beda, dan nampaknya pada tekanan mana yang membuat daya tahan ban mobil itu menjadi terbaik. Nah, ini ada dua variabel P dan L. Dan kita melihat di sini bahwa tentunya yang memberi pengaruh terhadap daya tahan adalah apa? Adalah tekanan ban. Berarti tekanan ban itu kita anggap sebagai variabel bebas X, dan variabel tak bebas atau variabel yang kena pengaruh yaitu L, yaitu daya tahannya dianggap sebagai variabel Y. Nah, sama seperti sebelumnya, variabel bebasnya ini adalah rata-rata tidur, dan rate kematian kita beli sebagai variabel Y. Nah, contoh-contoh lain kita lihat lagi di sini. Perkembangan populasi di Amerika misalnya, dari tahun 2000 hingga tahun 2005, seperti apa peningkatannya. Jadi ini populasi, waktu T dianggap sebagai variabel X-nya, dan jumlah populasi pada tahun yang bersesuaian dianggap sebagai variabel Y, dan seterusnya. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain di sini. Kemudian yang terakhir di sini adalah usia harapan hidup laki-laki dan perempuan dari tahun 1970 sampai tahun 2000 pada suatu negara tertentu misalnya. Nah, di mana waktu tentu dianggap sebagai variabel X, dan usia harapan hidup dalam tahun itu dianggap sebagai variabel Y. Jadi ada dua variabel, yaitu Y sebagai fungsi dari variabel X, dan di mana kita akan mencari model matematiknya ya, modelnya, yaitu model yang menjelaskan hubungan matematik antara X dengan Y. Baik. Nah, tentunya model itu di sini yang paling sederhana ada namanya model linear ya. Di sini nanti ada namanya model linear. Nah, model linear bentuk umumnya Y sama dengan AX tambah B ya. Dengan A dan B adalah konstanta ya. Misalnya Y sama dengan 2X tambah 5 seperti itu. Bisa jadi nanti adalah kalau kita plot hubungan antara variabel X dan Y itu bisa saja tidak linear tetapi kuadratik. Nah, tadi model linear biasanya kalau kita gambarkan dalam sumbu XY, mungkin grafiknya akan berbentuk garis lurus ya. Nah, tapi kalau model kuadratik ya,
bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Lalu kita akan mencari berapa nilai A, B, dan C sebagai koefisiennya. Nah, model kuadratik biasanya berbentuk parabola, mungkin seperti ini, ya, atau mungkin dia terbuka ke bawah. Mungkin saja ada nanti model kubik. Model kubik itu adalah model pangkat 3. Ya, AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Dan seterusnya. Ada lagi nanti model eksponensial, model logaritma, dan sebagainya. Kita akan bahas sebagiannya ini dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, kita kembali lagi. Nah, untuk keperluan ini, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita akan mencoba menerapkan Microsoft Excel. Dan saya sebagai contoh telah menyiapkan ya data-data yang telah saya tampilkan di dalam Microsoft Excel, di dalam PowerPoint tadi. Ini akan kita uji. Dan kita akan cari model matematiknya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, saya akan memberikan satu contoh saja di sini, dan ini data bebas ya. Misalkan ada apa? Variabel X dan Y. Ya, ada variabel X dan Y seperti yang sudah kita isi pada sel ini di Excel ini ya. Ini ada data X dan data Y. Lalu kita mengatakan bahwa X variabel bebas. Ya, X menentukan nilai Y. Ya. X variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Nilai Y tergantung kepada X. Jadi modelnya adalah Y sama dengan bla 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 di dalam X seperti itu ya. Kita akan coba melihat dan mencari bagaimana model matematik yang tepat untuk menjelaskan hubungan kedua data ini. Cara paling mudah yaitu kita dengan membuat plot atau scatter plot, diagram pencar bagi data X dan Y, yaitu kita blok ini datanya X, Y, kemudian kita masuk ke insert, kita pilih apa? Silakan kita pilih di sini ada chart ya. Nah, chart di sini, klik, kita pilih ini, plot. Nah, di sini nampak kan? Nah, ini X dan Y, kita lihat sepertinya berhubungan secara linear ya, secara kasat mata. Kita mau katakan, oh, X dan Y ini berhubungan trennya secara linear, atau mungkin secara kuadratik, kita tidak tahu. Tapi mata kita lihat, kalau X bertambah, Y bertambah, dan nampaknya kalau saya gambar satu garis lurus, nah mungkin garis lurus ini bisa mewakili, ya, nah, seperti ini ya. Kalau saya ambil gambar garis lurus, berarti ini modelnya linear, kan begitu. Nah, kita coba lihat mana model yang tepat. Ya, untuk mencari sesudah kita dapatkan plotnya dan kita menduga ini model linear atau kuadratik ya, dan kita mau mencari persamaan matematiknya, kita arahkan kursor ke sini, klik kiri, ya, oke, saya ulangi, kita arahkan ke salah satu titik bebas di mana saja, kita klik kiri, klik mouse kiri, ya, sesudah klik kiri muncul tampilan seperti ini, lalu klik kanan, sesudah klik kiri, klik kanan. Nah, di klik kanan akan muncul kotak seperti ini, lalu kita pilih add trend line. Add trend line, tambahkan trend line-nya. Kita klik kiri, pilih trend line, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Dengan adanya add trend line, muncul suatu garis lurus, yaitu satu grafik garis lurus yang grafik ini adalah model yang menghampiri bentuk data kita. Nah, ini kita di sini trend line option-nya apa? Di sini ada eksponensial. Kalau kita pilih eksponensial, seperti ini, kelihatannya garis kurva ini agak banyak melenceng ya daripada yang linear. Artinya ini bukan pendekatan yang baik kalau kita katakan eksponensial. Tapi kalau kita pilih linear, nah kelihatannya ini garis lurus ini condong lebih dekat dengan ke setiap titik, walaupun tidak melewati seluruh titik, tidak mungkin. Mungkin kita pilih logaritma agak jauh ya. Ya, garis ini tidak begitu baik untuk melewati semua titik karena ada yang terlalu di atas dan terlalu di bawahnya. Mari kita pilih polinomial. Tadi kemungkinannya adalah ini linear, atau kita coba kemungkinan polinomial. Polinomial itu bisa kuadratik, bisa kubik. Nah, di polinomial kalau dia derajat 2, ini seperti saya telah tulis di awal tadi, model kuadratik
ini kuadratik dan kubik adalah model polinomial. Kalau kuadratik adalah polinomial derajat 2 karena X pangkat 2. Dan kalau kubik adalah polinomial derajat 3 karena pangkat X tertingginya adalah pangkat 3. Nah, kita boleh pilih kalau order di sini 2 berarti ini kuadratik. Nah, ini untuk kuadratik seperti ini. Kalau kubik kita lihat mata kita apakah lebih baik. Nah, seperti ini nampaknya mungkin lebih baik ya. Tapi kita boleh turun lagi ke bawah. Oke. Di bawah ini ada kita boleh checklist beberapa kotak di sini. Kita checklist display equation on chart. Jadi kalau kita klik ini akan muncul persamaan matematik. Nah, inilah modelnya. Begitu mudah. Akan langsung muncul persamaan matematik yang menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y dalam bentuk polinomial derajat 3 atau ordo 3 seperti ini. Dan kalau kita klik lagi display R square value on the chart akan muncul nilai R kuadrat, yaitu nilai koefisien determinasi. Kita lihat di sini determinasinya 1. R kuadrat 1 itu artinya dia menjelaskan seluruh variasi X dan Y dengan sangat baik. Dan nilai koefisien determinasi R kuadrat itu tertinggi adalah 1. Dari 0 sampai 1, di mana 1 itu menunjukkan bahwa model ini adalah model yang terbaik. Nah, artinya ini adalah model hampiran yang terbaik. Kalau kita pakai kubik. Tetapi kalau kita coba naik sini, kita sudah checklist ini ya, supaya persamaannya keluar dan koefisien determinasi keluar. Kita boleh pilih ordo 2. Bagaimana kalau kita pilih ordo 2? Nah, ini masih sama. Kemudian kalau kita pilih linear, ini kan 1 ya, sama. Nah, untuk model kuadratik, dia persamaannya ini, 2,968 X kuadrat tambah 5,0922X dikurang ini. Jadi ini persamaan matematiknya seperti ini ya. Atau kalau kita pilih linear, kita lihat. Nah, model linear memberi kita persamaan bahwa Y persamaannya dalam X ya adalah 128,43X dikurang 1148,8. Tetapi di sini nilai R kuadrat, koefisien determinasi adalah 0,98. Jadi semakin dekat ke 1, ini menunjukkan bahwa model yang semakin dekat ke 1, koefisien determinasi itu akan semakin baik. Jadi kalau begitu kita putuskan untuk membawanya ke dalam model polinomial derajat 2 atau derajat 3. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan seperti inilah. Inilah dia persamaan matematik yang menjelaskan hubungan antara X dan Y. Nah, kita boleh tambahkan di sini, ini adalah Y data asli, X ori, ini Y ori ya, Y ori, Y asal, atau data asal, atau original ya. Kemudian ini Y prediksi. Ya, Y prediksi itu adalah Y yang kita peroleh dari model. Ya, Y yang diperoleh dengan model. Nah, karena modelnya persamaannya 2,96 dan seterusnya, ini X kuadrat, ini modelnya untuk X yang seperti ini dari 20, 15 dan seterusnya. Kita coba bandingkan bagaimana Y prediksi ini cukup jago atau cukup baik mendekati model asal. Yaitu kita buat persamaannya. Kita buat ini, kita tulis sama dengan untuk membuat persamaan. Apa ini? 2,9686, tulis saja. 2,9686 ya. Dikali bintang X pangkat 2. Nah, yang menjadi X di sini angka 20 terletak pada baris 2 kolom A, artinya A2. Tulis A2. Ya, dan dia di pangkat 2. Copy di sini pangkat 2. Terus kita tulis ditambah 5,0922 kali X. X tadi adalah angka 20, tapi jangan 20 yang kita isi, tapi langsung A2. Oke. Dikurang 2,2794 ya. Kita enter. Nah, ini dia. Lalu untuk mendapatkan bagaimana nilai Y prediksi kalau X-nya 15 dan seterusnya, kita cukup kursor letak sini, kita klik kiri, tahan, drag down, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Kita lihat bahwa Y prediksi memprediksi nilai sebenarnya yang itu 1283 diprediksi sebagai 1287, tidak jauh.
Kemudian ini nilai sebenarnya 742 ditaksir oleh Y prediksi dengan model inilah 742,03, cukup dekat. Ini 346 diprediksi dengan nilai 345, cukup baik, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau kita mau melihat errornya, error atau kesalahan dari prediksi, ya, nah, itu error prediksi itu bisa boleh kita buat selisih. Error itu kan adalah selisih antara data yang sebenarnya itu Y asal, oke, ini Y asal ini, yaitu 1243, posisinya di B2, kasih kurung buka, dikurang dengan C2, nilai prediksi Y-nya. Jadi kalau selisih antara Y prediksi dan Y asal itu 0, berarti Y prediksi itu betul-betul jitu, karena dia betul-betul tepat dalam menebak Y asal. Nah, ini pasti kalau kita buat begini, perhatikan, ini negatif. Nanti akan ada yang positif, negatif, kan seperti itu. Dan jika kita jumlahkan pakai auto sum, ini mesti akan 0 atau dekat-dekat ke 0 lah ini. Ya, ini dia seperti ini. Nah, ini pun harusnya dia 0 ya. Ini karena adanya pembulatan demi pembulatan, ya, seperti itu ya. Nah, oleh karenanya apa? Di sini lebih baik kita buat di sini pangkatkan 2. Ini biasanya kita buat error square-nya. Nah, ini error square-nya ini. Maka error square-nya sekitar 45,52. Tentunya kalau error square-nya lebih kecil lebih bagus. Ini lebih kecil, itu akan lebih bagus, lebih baik ya. Nah, artinya model itu jika error square-nya lebih kecil, maka dia akan menjadi model yang lebih baik, yang menjelaskan hubungan antara X dan Y. Jadi inilah dia persamaan matematik yang menjelaskan hubungan antara X dan Y. Ini kalau kita pakai apa? Model data kuadratik. Mungkin kalau kita coba data populasi, nanti bisa dimasukkan di sini, data subscriber telepon bisa diisi di sini, X dan Y-nya, ya, kemudian lakukan cara yang sama. Nah, andainya saya tadi lebih memilih model ini dalam bentuk ini, saya klik ulang, saya hanya melakukan pendekatan linear, maka model ini, sebentar, sebelumnya biar kita potong ya, ini dia model kuadratiknya, kita letakkan di sini, di Microsoft. Oke. Ya, kita place di sini. Nah, ini modelnya. Ini data kita tadi. Ya kan? Kita potong sini, letakkan lagi. Oke, nah ini. Jadi data ini untuk pendekatan kuadratik seperti ini. Dan bila kita memilih pendekatan kita tidak kuadratik, alias kita mau pakai apa, linear saja, kita klik linear ya. Nah, model linear itu memberi kita jawaban ini. Ini adalah model hubungan antara X dan Y pada data asal yang dihampiri dengan bentuk model linear. Jadi kalau kita dekati data ini dalam bentuk linear, ya seperti ini. Clear ya, saya harap ini bisa dipahami dengan baik. Nah, ini adalah model linearnya. Atau kita paksa lagi, kita kembali, kita tinggal memilih saja di sini. Tinggal kalau kita mau mengubah-ubah, kita pergi ke spreadsheet ke data plot ini, scatter plot ini, lalu klik pilih satu titik di mana saja, klik kiri. Nah, lalu muncul seperti ini, lalu klik kanan ya. Klik kanan add trend line tadi. Ini akan muncul. Ini tadi sudah linear. Mungkin kita mau buat model apa coba. Mungkin tadi mau model polinomial pangkat 3. Kita tinggal tambah 1, berarti ini X pangkat 3 ya. Nah, ini X pangkat 3. Model polinomial derajat 3-nya
seperti apa? Seperti ini ya keluar. Nah, ini dia. Ini adalah model polinomial derajat 3. Baik. Dan seterusnya ya, kita bekerja dengan cara yang seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Dan bila kita tadi, saya katakan memilih pendekatan polinomial derajat 3, kita tinggal klik di sini 3, lalu inilah dia modelnya, lalu kita pilih ya tadi, jangan lupa kita pilih display equation on chart. Nah, ini dia. Ini adalah model polinomial derajat 3 bagi data antara X dan Y ini. Kita tempatkan lagi di sini. Kita letak sini. Ya, sejauh ini apa? Kita sudah memiliki sebanyak berapa model? 3 model. Cukup menarik ya. Ini model yang ketiga. Nah, mungkin tambahan satu lagi, kita tetap bisa melakukannya itu dengan memilih katakanlah model logaritma atau apapun itu. Ya, cukup kita klik, lalu kita memilih model power. Mungkin kita mau pakai power. Nah, seperti ini. Kalau kita pakai power, koefisien determinasinya juga cukup tinggi. Nah, kalau model power pangkat ini bentuk matematiknya, bentuk model matematiknya seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah bentuk pangkat. Jadi sudah ada 4 model yang bisa kita tawarkan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y pada data ini. Jadi kalau saya boleh tuliskan, ini model pangkat ya. Power, ini dia persamaannya. Koefisien determinasinya 0,99. Yang ini model apa tadi? Model kuadratik ya. Kemudian di sini tadi model kuadratik persamaannya ini ya. Oke, ini model linear. Persamaan matematiknya ini, dan ini tadi model kubik. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan persamaan yang menjelaskan hubungan antara X dan Y, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait. Setidaknya misalnya, kita di sini ada data X 20, 15, 30, dan seterusnya. Tetapi kita tidak memiliki data bagaimana Y, kalau X-nya semisal 35, di sini tidak ada 35, maka kita boleh melakukan ekstrapolasi. Ya, karena nilai tertingginya ini 30, kita buat ekstrapolasi dengan memasukkan X35 ke model ini, jadi nilai Y akan kita peroleh dalam bentuk taksirannya, yaitu Y sama dengan 128,43 dikali X-nya berapa? 35 dikurang 1148,8, dan kita akan memperoleh nilainya. Dan jika kita ingin mendapatkan nilai di antara domain ini, dia yang dari yang terkecil 10 ya, hingga terbesar 30, dan kita ingin mendapatkan berapa nilai Y ketika X-nya 13, sedangkan di sini di data asal tidak 13, kita cukup masukkan 13 ke sini, lalu kita akan mendapatkan nilai Y ketika X13, dan itu kita namakan interpolasi. Nah, demikian cara kita menjelaskan melakukan pemodelan matematik apakah linear, kuadratik, eksponensial, logaritma, dan lain-lain dengan cara yang mudah, cukup dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, saya rasa Anda dapat melakukan percobaan sendiri dengan data-data ini tentang hubungan antara rata-rata jam tidur dengan tingkat kematian atau daya tahan ban ya, dengan tekanan ban itu ya, X kita anggap, kemudian pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, kemudian kita boleh indeks harga konsumen, consumer price index, jadi indeks konsumen ya,
Nah, dari tahun 75 sampai 2005. Kemudian kita bisa memodelingkan lagi subscriber telepon, pelanggan telepon yang menggunakan telekomunikasi seluler dan internet. Ini sumbernya dari Cellular Telecommunication and Internet Association. Kemudian ini daya tahan, maksud saya usia harapan hidup dari laki dan perempuan, katakanlah pada suatu negara tertentu. Dari tahun 70 sampai tahun 2000. Demikian seri kuliah kita tentang pemodelan matematik pada kali ini. Semoga ini dapat membantu Anda semua dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.